Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Ajeng Grandis Ayo Hepsari, sebuah ruang diskusi yang membahas tentang dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas tema yang relevan, yaitu cara mendidik untuk membentuk karakter anak di usia sekolah dasar. Topik ini penting banget karena masa sekolah dasar adalah fondasi awal terbentuknya kepribadian anak. Dengan berbaiknya, kita nggak sendirian nih. Sudah hadir bersama kita seorang guru hebat yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, yaitu Ibu Rini dari SDN IKEI Jatikale. Halo Ibu Rini, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Selamat pagi, alhamdulillah, Terima kasih banyak Ibu udah nyempetin waktunya. Aku yakin banget obrolan kita bakal bermanfaat banget buat semua. semoga ya. Ibu mungkin bisa cerita dulu nih, udah berapa lama Ibu mengajar anak SD? Dan kira-kira apa pengalaman paling berkesan Ibu selama mengajar anak SD? Saya mengajar dan masih di dunia pendidikan itu kurang lebih sudah 21 tahun. Bukan waktu yang singkat ya, sudah cukup lama. Dan dengan waktu yang segitu lama itu banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang sudah saya alami. Mulai dari anak dengan emosi dan kenakalannya yang kadang sulit dikendalikan, kadang ada orang tua yang kurang mendukung dengan aktivitas pendidikan. Kemudian pernah juga pertama kali mendapatkan itu ditempatkan di tempat yang lumayan terpelosok, dan sampai sana ternyata kita cuma bertemu dengan 2 orang siswa saja, jadi seperti private gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang untuk anak-anaknya meskipun sedikit tapi anak-anaknya bagus, dalam artian bukan anak yang bandel dan nakal penurut gitu, jadi seneng aja gitu. Nah, 21 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Ibu. Pasti sudah menghadapi bermacam-macam tipe anak. Ada yang bandel, ada yang pintar, ada yang baik gitu. Kalau bicara soal karakter Ibu, banyak orang tua yang lebih fokus ke nilai akademik. Kayak nilainya harus bagus, harus dapat ranking 1 gitu. Menurut Ibu, seberapa penting sih pendidikan karakter buat anak SD? Kalau untuk nilai akademis ya, kita tidak memungkiri kalau setiap orang tua itu pasti menghendaki anaknya untuk menjadi ranking 1, nilainya harus bagus kan, seperti itu. Karena di zaman sekarang kalau kita mau cari pekerjaan, masuk universitas itu kan kita pasti yang dilihat juga nilai akademisnya dulu kan. Tapi di balik itu semua, nilai karakter itu, pendidikan karakter itu sangat penting ya. Karena pendidikan karakter itu akan membentuk anak menjadi pribadi yang lebih memiliki moral yang bagus, sopan santun, rasa tanggung jawab. Jadi dengan pendidikan berkarakter yang berhasil bisa membentuk anak yang berpribadi yang bagus, otomatis nanti nilai akademiknya atau prestasi akademiknya dengan sendirinya akan mengikuti. Jadi yang lebih utama itu sebenarnya pendidikan karakter. Nah itu kalau sudah pendidikan karakter bisa kita tanamkan ke anak sejak kecil, sejak dini, maka kita bisa dengan mudah untuk mengajak anak mencapai prestasi akademik yang lebih bagus. Jadi kayak bangun rumah ya Bu, kalau fondasinya kuat, rumahnya akan kokoh. Tapi kalau fondasinya kurang, mau rumah mewah sekalipun pasti akan roboh. Nah, Betul gitu. Nah sekarang aku penasaran Ibu, biasanya di sekolah gimana sih cara Ibu menanamkan karakter ke murid-murid Ibu? kalau di sekolah, cara kita menanamkan karakter ke anak-anak itu dengan memberikan contoh langsung, bukan hanya teori. Kalau kita memberikan teori, anak kita harus seperti ini, itu kadang tidak nyampe ke otaknya mereka. Mereka bosan dengar kita mengarahkannya saja. Tapi kita harus memberikan teladan. Kita harus bersikap baik dengan bertutur kata, kemudian menyampaikan hal-hal yang ke orang lain itu dengan sopan. Kita berperilaku itu juga menunjukkan perilaku yang baik agar mereka mencontoh, karena kita sebagai guru itu adalah teladan bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran yang kita
berikan, entah itu pelajaran apa, ini masih sedang pendidikan karakter di dalam. Selain itu juga kita memberikan apresiasi kepada anak yang bisa memberikan contoh perilaku yang positif. Misalkan anak itu membuang sampah ke tempat sampah, kita acungkan jempol bagus, kamu bisa membuang sampah ke tempatnya, seperti itu. Tidak hanya memberikan teori, kita juga harus praktek langsung. Ya, jadi bukan cuma soal teori ya Ibu, tapi anak-anak SD itu kan kalau dikasih ceramah ngomong terus itu kan cuma bosen ya Ibu. Tapi kalau nanti kita sendiri, mereka justru lebih cepat nangkepnya gitu. Harus praktek langsung. Tapi bukan guru SD ketemu anak muridnya itu cuma sekitar 5-6 jam ya Ibu saya. Selebihnya kan anak-anak itu sama orang tuanya di rumah. Nah itu seberapa penting sih peran orang tua dalam mendukung pembentukan karakter ini? Peran orang tua itu sangat penting ya, karena orang tua dan guru itu harus bekerja sama sebagai tim yang solid untuk membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Misalkan waktu di sekolah hanya 6 jam, sedangkan satu hari itu kan ada 24 jam. Sisanya otomatis kan anak bersama orang tua. Kalau misalkan di sekolah ditanamkan pendidikan karakter, anak diberi contoh berperilaku yang baik, bertutur kata yang bagus. Tapi kalau di rumah orang tuanya hanya sibuk dengan pekerjaannya, tidak memperhatikan anaknya, tidak memberikan contoh yang baik dengan sikap dan tutur kata, itu juga akan menjadi hal yang percuma. Karena ibaratnya dua tim, tapi yang satu kerja, yang satu tidak. Orang tua dan guru itu harus bekerja sama sebagai tim yang solid untuk bisa menciptakan individu pribadi yang lebih baik lagi. Ya Ibu, jadi itu kayak misalnya jadi tim sepak bola gitu ya. Kalau gurunya udah ke kiri, orang tuanya ke kanan, itu pasti gak bisa masuk ya. Terus selaras biar go. Ngomong-ngomong nih Bu, tantangan terbesar apa sih yang Ibu hadapi selama mendidik karakter anak-anak zaman sekarang? Untuk tantangan terbesar itu menurut kami sebagai pendidik itu tantangan terbesarnya itu gadget ya. Dengan perkembangan zaman yang sekarang, gadget itu bukan hal yang gimana ya? Bukan hal yang bukan hal yang menjadi hal yang memang bagi kita semua. Mulai dari kalangan bawah sampai atas, gadget itu sudah hal yang biasa ya. Setiap orang sudah memilikinya. Nah, akan tetapi kadang anak itu lebih pintar menggunakan gadget tersebut. Apalagi di gadget itu kan ada berbagai media sosial, mulai dari YouTube, TikTok, kemudian dan segala macam ini. Kalau orang tuanya gaptek, terus anaknya pandai mengoperasikan gadgetnya, otomatis orang tuanya kan tidak bisa memberikan pengawasan ya secara intensif. Katakanlah sekarang kayak HP aja di password ya, terus orang tuanya nggak tahu, anak membuka hal atau video atau bukan anak yang kiranya bernilai negatif, orang tuanya juga nggak akan tahu. Nah itu kendala yang bagi saya lumayan sulit ya, karena untuk bisa menanamkan pendidikan karakter itu kan orang tua dan anak itu sendiri. Jadi tantangan terbesarnya itu gadget itu sebenarnya. Jadi gadget itu kayak makanan sehari-hari ya Ibu buat mereka. Tapi bukan salah gadgetnya, tapi cara kita mengarahkan kepadanya. Betul sekali. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri, ada nggak momen yang paling berkesan buat Ibu kalau melihat perubahan karakter beserta didik Ibu gitu? Ada satu momen yang menurut saya itu luar biasa. Kan dulu pernah punya adik yang bandelnya anak-anaknya itu luar biasa, sampai ke sekolah itu bawa vapor, kemudian mengkonsumsi minum ya memang bukan minuman keras seperti yang kebanyakan, tapi ada sedikit kandungan alkohol. Itu dilakukan di sekolah, bawa vapor, kemudian vapor itu di sekolah, kemudian digunakan di sekolah di luar sepengetahuan bapak ibu guru, karena pada waktu itu jam istirahat.
Dan kebetulan ada anak yang lapor ke kami sebagai gurunya, kemudian kami langsung tidak lanjuti memberikan bimbingan, kemudian mencari tahu apa penyebabnya. Dan ternyata penyebabnya itu hal seperti itu di lingkungan mereka itu bukan hal yang tak boleh tapi biasa, melihat orang tuanya minum minuman keras, kemudian merokok dan segala macam itu hal yang biasa. Bahkan melihat anaknya masih kecil SD rokok itu juga orang tuanya menganggapnya hal yang biasa gitu. Dari situ kan kita harus bekerja sendiri karena orang tuanya menganggap itu hal yang biasa. Jadi kita bekerja sendiri memberikan bimbingan. Karena setiap hari kita menyisihkan waktu spesial untuk mereka, memberikan bimbingan, memberikan nasihat agar mereka bisa berubah. Dan alhamdulillahnya sedikit demi sedikit mereka menjadi membaik. Dan sekarang alhamdulillah mereka menjadi siswa-siswa yang berprestasi di sekolahnya. Ada yang sekolah penerbangan juga. Dan yang lebih bawahnya itu pada waktu lebaran itu mereka berkunjung ke tempat guru-gurunya, meskipun saya di rumahnya yang jauh sekali dari sekolah dan lingkungan mereka datang ke sini. Dan perubahan dari cara ngomong, dari tingkah laku mereka itu sangat terlihat kalau mereka itu sekarang sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami sebagai pendidik. Keren banget Ibu, itu jadi bukti nyata kalau pembiasaan kecil dari kita bisa membawa dampak yang besar. Terakhir nih Bu, kalau ada orang tua atau calon guru yang mendengar podcast ini, apa pesan Ibu buat mereka soal mendidik karakter anak di usia sekolah dasar? Untuk para orang tua dan calon guru yang mendatang, memang nilai akademis itu penting untuk anak, untuk masa depan anak. Tapi pendidikan karakter itu tidak kalah pentingnya. Pendidikan karakter harus kita tanamkan sejak anak itu masih usia dini, sejak anak itu masih kecil. Kenapa? Agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bermoral. Karena dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, pendidikan karakter itu lebih penting, harus diutamakan supaya anak bisa menghadapi perubahan zaman yang semakin maju dengan yang segala sesuatunya serba digital. Jadi pendidikan, mari kita bersama-sama menjadi tim yang solid untuk menciptakan anak-anak yang berpribadi yang baik dengan cara menanamkan pendidikan karakter dari sejak dini. Karena nanti pribadi yang bertanggung jawab dan baik akan dengan sendirinya menjadikan nilai akademis itu akan menjadi lebih meningkat. Itu bukan hal yang sulit untuk mencapainya jika pribadi anak itu sudah tanggung jawab dan baik. Masya Allah, dalam banget Ibu pesannya. Jadi intinya mendidik itu bukan cuma ngomong aja, tapi tentang contoh nyata yang dilakukan. Oke Bu ini, terima kasih banyak udah sharing podcast ini. Aku yakin banyak pendengar yang merasa tercerahkan. Teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang membentuk karakter anak SD. Ingat ya, akademik itu penting, tapi karakter itu fondasi. Kalau fondasi kuat, ilmu apapun yang ditambahkan akan membuatnya kokoh. Sampai jumpa dan sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.